wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dini Tania dengan NPM akhir 060, Dwi Putri Prabawati dengan NPM akhir 053, Elza Kalisna Saputri dengan NPM akhir 074, Estri Setianingrum dengan NPM akhir 025, Indah Eka Lestari dengan NPM akhir 177, Muhammad Faizul Mujaki dengan NPM akhir 098, dan Susi Nihayati dengan NPM akhir 038. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis video simulasi pembelajaran PPKN SD kelas 1 tentang sila kelima Pancasila. Ada mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahila MPD. Baik, di sini saya akan membahas pada kegiatan pendahuluan, bagian persepsi dan motivasi. Yang pertama, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam, yaitu di mana guru memberikan salam kemudian menanyakan kabar kepada peserta didik serta menyiapkan peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Lalu, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi lagu wajib nasional untuk menyiapkan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya, di mana guru mengulas materi minggu lalu tentang gotong royong. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi peserta didik, di mana guru menanyakan materi minggu lalu tentang gotong royong kepada peserta didik. Mengapa gotong royong sangat diperlukan dalam kehidupan sosial kita? Yang keempat, menyampaikan manfaat materi pembelajaran agar siswa mampu memahami materi tentang Pancasila dan simbol sila kelima supaya siswa dapat peduli pada teman sebayanya. Materi selanjutnya tentang mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran, yaitu dengan guru memberikan gambar simbol-simbol Pancasila untuk membantu pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari, dan peserta didik diminta untuk mengamati gambar tersebut. Selanjutnya tentang kegiatan pendahuluan, bagian penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan, yaitu dengan yang pertama, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik, yaitu dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang tema Pancasila dan penerapan sila yang kelima, yaitu dengan siswa dapat menyebutkan simbol sila kelima Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan simbol sila kelima dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu dengan siswa dapat membacakan bunyi sila yang kelima. Yang kedua, ada kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan dunia nyata diberikan guru kepada siswa untuk membantu siswa dapat memahami materi tersebut. Yang ketiga, ada menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, yaitu dengan guru menyajikan materi melalui video dengan tepat dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, ada menyajikan materi secara sistematis, yaitu mudah ke sulit dan konkret ke abstrak, yaitu dengan guru menyampaikan materi dengan sistematis, yaitu dimulai dari mengenal lambang-lambang negara dan memberikan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu bagian penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, yaitu dengan guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu seperti mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran secara urut, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan salam dan menyapa peserta didik, menyiapkan siswa untuk doa sebelum belajar dan mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan persepsi kepada peserta didik. Lalu ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Lalu guru menyampaikan manfaat hasil dari pembelajaran ke peserta didik.
Guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari kepada peserta didik, dan yang terakhir ada guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video. Selanjutnya ada menguasai kelas, yaitu dengan guru sudah cukup baik dalam menguasai kelas dengan mengkoordinasikan peserta didik yang sudah mulai tidak fokus dengan mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan bertepuk tangan. Poin yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran yang menggunakan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Nah, di dalam kegiatan ilustrasi tersebut, guru menunjukkan pertanyaan pada peserta didik. Hal ini memastikan agar terciptanya partisipasi aktif peserta didik dalam menunjukkan pertanyaan. Selanjutnya, aspek yang diamati melaksanakan pembelajaran yang menggunakan partisipasi aktif siswa dalam mengemukakan pendapat. Sebagai catatan ilustrasi, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya terhadap materi Pancasila. Kita beranjak ke step selanjutnya, yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar. Nah, sebagai ilustrasinya, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Nah, sebagai ilustrasi dalam videonya, di dalam video tersebut, guru melakukan pembelajaran secara kontekstual, yaitu guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Poin ke-8 yaitu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif. Nah, sebagai ilustrasinya, guru melaksanakan pembelajaran dengan cara mengajak siswa dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif. Di slide selanjutnya ada nomor 9, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan sebelumnya. Nah, dalam ilustrasinya pula, guru menutup proses pembelajaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Di slide selanjutnya itu ada kegiatan inti bagian pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk poin pertama, yaitu menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Nah, untuk ilustrasinya yaitu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok agar masing-masing kelompok dapat berdiskusi dan berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk materinya yaitu mendiskusikan penerapan sila kelima. Poin kedua yaitu merespon positif partisipasi peserta didik. Nah, guru harus merespon positif peserta didik dengan melalui materi yang telah diberikan. Yang ketiga, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Di dalam video tersebut, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan mengenai materi yang diberikan. Misalkan seperti ini, bagi anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi yang belum jelas, Ibu persilahkan. Yang keempat, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Di dalam video tersebut, guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan yang diberikan. Misalkan pertanyaan seperti ini. Anak-anak, ada yang tahu tidak bunyi sila kelima Pancasila apa? Saya, Bu, tahu. Apa? Jawabannya. Ini, Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar. Yang kelima, menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Guru mampu menambahkan keceriaan dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Bagian pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. 1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Guru menggunakan buku PKN serta media gambar yang ditujukan oleh guru. Yang kedua, menunjukkan keterampilan penggunaan media pembelajaran. Di dalam video tersebut, guru menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi Pancasila. Guru menggunakan media gambar ketika menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar. Di dalam video tersebut, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang telah disiapkan. Guru menyiapkan media gambar untuk menjelaskan simbol-simbol Pancasila, kemudian menjelaskan materinya juga ditambah dengan video pembelajaran.
Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Di dalam video tersebut, guru menyampaikan materi menggunakan video pembelajaran dan gambar tentang simbol-simbol Pancasila serta penerapan sila kelima Pancasila. Seperti ketika guru menayangkan video, siswa diminta untuk menanggapi video tersebut atau bertanya tentang materi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian guru memerintahkan siswa atau meminta siswa untuk menunjukkan mana simbol yang termasuk sila kelima Pancasila pada gambar yang ditunjukkan oleh guru. Poin kelima yaitu menghasilkan pesan yang menarik. Nah, di sini memberikan motivasi kepada siswa agar tetap rajin dan semangat belajar demi menggapai cita-citanya, dan guru tersebut mengharapkan peserta didik untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, seperti teman-teman yang baik hati, orang tua yang penyayang, guru-guru yang baik, dan guru tersebut mengharapkan anak-anak tetap menjaga kesehatannya, seperti mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Kemudian, kegiatan inti bagian penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Seperti guru menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lancar sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Poin yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Contohnya, guru menggunakan bahasa lisan dan tulis dalam pembelajaran PKN tentang Pancasila. Dalam kegiatan penutup, yang pertama itu memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pelajaran. Seperti guru hanya menjelaskan materi dan peserta didik hanya mendengarkan tanpa diminta untuk merangkum materi pembelajaran. Poin yang kedua, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran guna menanyakan peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari. Yang pertama, seperti peserta didik sudah mempelajari sila kelima Pancasila, kemudian peserta didik sudah mempelajari penerapan sila kelima Pancasila, dan yang terakhir, peserta didik sudah membacakan bunyi Pancasila dengan bersemangat dan suara yang lantang. Poin yang ketiga, memberikan tes atau tulisan, seperti guru memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik secara lisan. Kemudian, poin yang keempat, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Contohnya, guru tidak memberikan tugas yang berbentuk portofolio kepada peserta didik. Guru hanya memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik supaya lebih mudah diingat. Kemudian, poin yang kelima, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kepada kegiatan berikutnya dan tugas penayaan. Contohnya, guru hanya memberikan arahan kepada peserta didik agar materi yang telah dipelajari dipahami dan ditindak lanjut agar memudahkan pembelajaran di hari berikutnya. Pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Aspek yang diamati. 1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. 2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. 3. Menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Aspek yang diamati. 1. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. 2. Menghasilkan pesan yang menarik. Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Penggunaan berbahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. 1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Kegiatan penutup. 1. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. 2. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. 3. Memberikan tes atau tulisan. 4. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 5. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dalam tugas penugasan. Oke,
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan sedikit berdasarkan hasil pengamatan analisis video pembelajaran pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 1. Penggunaan media micro-teaching dalam pembelajaran ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang telah kelompok kami analisis, yaitu terdapat beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah pada tahap awal pembelajaran guru memberikan apresiasi dan motivasi. Jadi guru tersebut sudah memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik gunanya untuk memberikan rasa semangat siswa untuk belajar ketika guru menjelaskan materi di kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penyampaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, guru melakukan penerapan strategi pembelajaran yang sudah mendidik. Jadi strategi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu sudah sesuai dengan tujuannya, sudah sesuai dengan alurnya, terdapat tujuan pembelajaran yang pas dan terdapat tujuan yang terarah. Kemudian guru dalam pembelajaran telah melakukan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi dalam keterlibatannya peserta didik diminta untuk berdiskusi dan aktif melakukan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan penyampaian materi, guru sudah menggunakan bahasa yang baku dan benar dan sesuai ataupun tepat dalam pembelajarannya, tidak menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Jadi sudah menggunakan bahasa yang mendidik siswa, yang nantinya bisa ditirukan siswa untuk berbahasa yang halus dan sopan terhadap orang lain. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan terdapat apresiasi. Di sini apresiasi yang diberikan oleh guru itu berupa penyampaian materi ataupun merileks materi, meriset materi yang sebelumnya guru tersebut sudah sampaikan. Kemudian guru tersebut melakukan tanya jawab kepada siswanya. Bagaimana tentang materi yang kemarin? Apakah kalian sudah paham? Ataukah kalian masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi guru mencoba untuk memberikan apresiasi berupa tanya jawab pertanyaan dari materi, kemudian berupa tanya jawab apakah kalian sudah makan, ataupun kabar siswa, bagaimana kabarnya hari ini, kemudian siswa di sekolah menggunakan apa, berapa sekolah menggunakan apa, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan juga penyampaian kompetensi dan kegiatan dalam perencanaannya sudah benar. Dalam kompetensi, guru sudah menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa SD di kelas 1 dasar. Dan rencana kegiatannya juga sesuai dengan alur, terdapat indikator yang pas, kemudian terdapat kompetensi dasar, kemudian guru menyuruh siswa untuk berdiskusi dan tanya jawab, melakukan kelompok, dan menyimak materi sesuai dengan arahnya. Dalam video pembelajaran di Pancasila maupun penerapan Pancasila, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian di kegiatan inti, guru sudah menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Jadi strategi yang dipakai oleh guru adalah strategi partisipatif. Dalam strategi tersebut, guru sudah melakukan ataupun sudah membuat siswa menjadi aktif. Jadi siswa yang selalu bertanya, siswa yang selalu bertugas, dan guru hanya mengkondisikan ataupun melihat siswa yang sekiranya ingin bertanya ataupun perlu bantuan terhadap materi yang akan ataupun yang sudah diberikan guru. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan inti, perlibatan peserta didik di dalam pembelajaran ini adalah di tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya guru telah memberikan arahan video, kemudian siswa untuk menyimaknya, dan kemudian siswa diberikan tugas secara kelompok, dan saat berkelompok siswa akan melaksanakan presentasi. Kemudian setelah melakukan presentasi, siswa lain berusaha untuk bertanya dan bisa untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian pemanfaatan sumber belajar media dalam pembelajaran di sini, guru tersebut menggunakan media gambar, kemudian menggunakan video pembelajaran tentang penerapan Pancasila ataupun simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran.
Menurut kelompok kami sudah sesuai, guru tersebut sudah menggunakan bahasa yang baku dan bahasanya sudah cukup untuk dimengerti siswa saat pembelajaran berlangsung. Kemudian dalam kegiatan penutup, guru tak lupa memberikan tugas untuk peserta didik dikerjakan di rumah. Jadi guru tersebut sudah memberikan ataupun sudah menyiapkan tugas dan disampaikan siswa melalui video agar mengerjakan poin-poin yang telah disampaikan oleh guru. Dan tugasnya akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, di kegiatan penutup ini guru tersebut membacakan kembali sila Pancasila. Jadi sila Pancasila yang sudah dijelaskan, yang sudah dikerjakan tugasnya, yang sudah disimpulkan juga dengan temannya melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, guru tersebut membacakan kembali sila Pancasila. Jadi gunanya untuk supaya siswa tersebut tidak lupa dan siswa tersebut selalu hafal nilai-nilai ataupun sila Pancasila yang ada di materi. Kemudian dalam kegiatan penutup juga guru mengevaluasi tentang materi pelajaran yang baru saja berlangsung. Jadi dengan mengevaluasinya itu adalah guru mencoba untuk bertanya kepada siswa dan nantinya siswa lain akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan guru dan guru tersebut memberikan nilai ataupun poin plus kepada siswa tersebut. Kemudian dalam kegiatan penutup, guru memberikan arahan kepada peserta didik agar materi yang telah disampaikan atau yang telah berlangsung untuk selalu dipelajari dan dipahami. Jadi gunanya supaya siswa tersebut selalu ingat ketika nanti guru tersebut melakukan ulangan ataupun pengujian ulangan harian dadakan. Jadi siswa tersebut sudah siap untuk melaksanakan ulangan harian. Kemudian yang terakhir di kegiatan penutup, guru tersebut memberikan bahan tambahan berupa sebuah permainan yang menarik. Jadi supaya guru tersebut mengajak siswa bermain itu agar guru tersebut disenangi oleh siswa, yang pertama. Kemudian yang kedua, agar siswa tidak merasa jenuh saat ketika guru tersebut akan kembali lagi masuk di kelas tersebut. Jadi guru tersebut tidak merasa dibenci siswa, jadi guru tersebut akan disenangi oleh siswa dan siswanya juga merasakan kalau guru tersebut juga menarik untuk disimak materinya. Kemudian siswa dapat berkonsentrasi juga dalam belajar. Jadi pentingnya permainan dan arahan bagi guru untuk memberikan semangat bagi peserta didik. Jadi itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.